Bayangkan jika kamu tersesat di hutan gelap. Bayangkan jika kamu hanya berusia 3 tahun. Bayangkan jika tidak ada yang mencarimu. Di tahun 1987, seorang anak bernama Rian ditemukan di tengah hutan Kalimantan. Dia tidak bisa bicara seperti manusia. Dia merangkak seperti binatang. Dan yang paling menakutkan, dia hidup bersama kawanan anjing liar yang sangat ganas. Tapi bagaimana seorang bayi bisa bertahan hidup di hutan selama bertahun-tahun? Dan mengapa anjing-anjing itu melindunginya, bukan memangsanya? Pagi itu, Pak Joko sedang mencari kayu di hutan. Dia adalah tukang kayu yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Pak Joko tahu setiap sudut hutan itu. Tapi hari itu, dia mendengar suara yang aneh. Suara seperti anak kecil yang menangis. Pak Joko berhenti dan mendengarkan dengan seksama. Suara itu datang dari balik semak belukar yang lebat. Pak Joko bergerak perlahan mendekati suara itu. Daun-daun kering berderak di bawah kakinya. Jantungnya berdebar keras. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukannya. Ketika dia menyingkap semak itu, matanya terbelalak syok. Di sana ada seorang anak laki-laki kecil. Rambutnya panjang dan kusut. Tubuhnya kotor dan penuh luka. Tapi yang membuat Pak Joko gemetar ketakutan adalah anak itu dikelilingi oleh 5 ekor anjing besar yang mengaum marah. Anjing-anjing itu berdiri di depan anak kecil itu. Mata mereka merah menyala. Gigi-gigi tajam mereka terlihat menakutkan. Mereka siap menyerang Pak Joko kapan saja. Tapi mengapa mereka melindungi anak itu? Dan siapa anak itu sebenarnya? Pak Joko segera berlari ke desa untuk meminta bantuan. Dia menceritakan penemuannya kepada kepala desa dan beberapa warga. Awalnya tidak ada yang percaya. Bagaimana mungkin seorang anak hidup di hutan bersama anjing liar? Tapi Pak Joko bersikeras. Dia tidak berbohong. Akhirnya sekelompok pria dewasa pergi ke hutan untuk melihat sendiri. Mereka membawa tongkat dan parang untuk melindungi diri. Langkah mereka hati-hati. Hutan itu terkenal berbahaya. Banyak binatang buas yang berkeliaran di sana. Ketika mereka sampai di lokasi, pemandangan yang sama menyambut mereka. Anak kecil itu masih ada. Anjing-anjing itu masih menjaganya dengan ketat. Salah satu anjing bahkan bergeram ketika melihat gerombolan pria itu mendekat. Mereka mencoba memanggil anak itu, tapi anak itu tidak merespon. Dia hanya menatap mereka dengan mata yang takut. Kemudian dia merangkak ke belakang anjing-anjing itu. Ya, merangkak, bukan berjalan seperti manusia normal. Siapa anak ini? Dari mana dia berasal? Dan bagaimana dia bisa hidup seperti ini? Warga desa memutuskan untuk menyelamatkan anak itu. Tapi bagaimana caranya? Anjing-anjing itu sangat agresif. Mereka tidak membiarkan siapapun mendekati anak itu. Pak Lukas, seorang pemburu berpengalaman, mengusulkan rencana. Mereka akan menggunakan makanan untuk mengalihkan perhatian anjing-anjing itu. Sementara anjing-anjing itu makan, mereka akan mengambil anak itu dengan cepat. Hari berikutnya, mereka kembali ke hutan. Kali ini, mereka membawa daging segar. Pak Lukas melempar daging itu ke arah yang jauh dari anak itu. Beberapa anjing tertarik dan berlari ke arah daging. Tapi 2 anjing terbesar tetap tinggal. Mereka tidak mau meninggalkan anak itu. Mata mereka terus mengawasi gerakan para pria itu. Pak Joko mencoba mendekati anak itu perlahan. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. 1 langkah, 2 langkah, tiba-tiba salah satu anjing melompat ke arahnya. Pak Joko berteriak dan mundur dengan cepat. Anjing itu hampir menggigit kakinya. Rencana mereka gagal. Anak itu masih terjebak bersama kawanan anjing yang ganas itu. Tapi mereka tidak menyerah. Ada cara lain yang harus dicoba, cara yang lebih berbahaya.
Sementara warga desa merencanakan cara lain untuk menyelamatkan anak itu. Burita, si bidan desa, mengingat sesuatu. 4 tahun yang lalu, ada keluarga yang kehilangan anak mereka. Keluarga itu bernama keluarga Hartono. Mereka tinggal di pinggir hutan. Suatu malam, anak mereka yang berusia 3 tahun menghilang dari rumah. Pintu rumah terbuka lebar. Tidak ada tanda-tanda pemaksaan masuk. Keluarga Hartono mencari anaknya kemana-mana. Mereka meminta bantuan polisi. Mereka memasang poster di seluruh desa. Tapi tidak ada jejak anak itu. Setelah berbulan-bulan mencari, mereka menyerah. Mereka pikir anak mereka sudah mati dimakan binatang buas. Keluarga itu akhirnya pindah ke kota karena tidak tahan dengan kesedihan. Burita menceritakan hal ini kepada warga desa yang lain. Mereka mulai berpikir, apakah anak di hutan itu adalah anak keluarga Hartono? Umurnya cocok, lokasinya juga dekat dengan rumah keluarga Hartono. Tapi, bagaimana seorang anak berusia 3 tahun bisa bertahan hidup di hutan selama 4 tahun? Dan mengapa anjing-anjing itu tidak memakannya? Ada sesuatu yang aneh dengan kejadian ini, sesuatu yang belum mereka ketahui. Pada hari ketiga, para warga memutuskan untuk mengamati anak itu dari jauh. Mereka bersembunyi di balik pohon besar. Dari sana, mereka bisa melihat tingkah laku anak itu dengan jelas. Yang mereka lihat membuat mereka tercengang. Anak itu benar-benar hidup seperti anjing. Dia makan dari tanah tanpa menggunakan tangan. Dia minum air dengan cara menjilat seperti anjing. Yang lebih mengejutkan lagi, anak itu berkomunikasi dengan anjing-anjing itu. Dia mengeluarkan suara-suara aneh yang terdengar seperti gonggongan anjing. Anjing-anjing itu merespon dengan gonggongan mereka sendiri. Mereka saling mengerti. Anak itu bahkan bermain dengan anjing-anjing itu. Mereka kejar-kejaran dan bergulat di tanah. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketika malam tiba, anak itu dan anjing-anjing itu mengeluarkan suara yang sama. Suara panjang dan menyeramkan seperti lolongan serigala. Suara itu bergema di seluruh hutan. Burung-burung terbang ketakutan. Binatang-binatang lain lari menjauh. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Apakah dia masih manusia atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Pak Bambang, seorang dokter hewan yang kebetulan sedang berkunjung ke desa, meminta izin untuk ikut mengamati anak itu. Dia penasaran dengan kasus yang tidak biasa ini. Dengan pengalamannya menangani berbagai jenis binatang, dia mungkin bisa membantu. Pak Bambang membawa teropong dan kamera untuk mendokumentasikan perilaku anak itu terang. Setelah mengamati selama 2 hari, Pak Bambang menemukan sesuatu yang mengejutkan. Anjing-anjing yang melindungi anak itu bukan anjing liar biasa. Mereka adalah anjing kampung yang sudah jinak. Pak Bambang mengenali salah satu anjing itu. Itu adalah anjing milik keluarga Hartono. Anjing bernama Blacky yang dulunya sangat loyal kepada keluarga itu. Pak Bambang segera menceritakan penemuannya kepada warga desa. Mereka semua terkejut. Ternyata Blacky tidak mati seperti yang dikira keluarga Hartono. Blacky mengikuti anak kecil itu ke hutan. Pada malam dia menghilang. Anjing itu melindungi anak majikannya di hutan. Tapi bagaimana Blacky bisa mencari anjing-anjing lain untuk membantu? Dan bagaimana mereka bisa memberi makan anak itu selama bertahun-tahun? Jawaban atas pertanyaan itu lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pak Bambang menemukan sisa-sisa tulang di sekitar tempat anak itu tinggal. Bukan tulang manusia, tapi tulang binatang-binatang kecil. Kelinci, burung, bahkan monyet muda. Anjing-anjing itu berburu untuk memberi makan anak itu. Mereka membawa makanan mentah dan anak itu memakannya mentah-mentah juga. Tidak ada yang memasak makanan untuk dia selama 4 tahun. Dokter Sarah
seorang psikolog anak yang dipanggil dari kota, menjelaskan apa yang terjadi pada anak itu. Dia mengalami sesuatu yang disebut feral child syndrome. Anak yang tumbuh tanpa kontak dengan manusia akan kehilangan kemampuan manusianya. Mereka akan meniru perilaku makhluk yang membesarkan mereka. Dalam kasus ini, anjing. Tapi yang membuat Dokter Sarah khawatir adalah durasi waktu. 4 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk seorang anak hidup seperti binatang. Kemampuan bicara anak itu mungkin sudah hilang selamanya. Otaknya sudah beradaptasi dengan cara hidup anjing. Bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan anak itu, apakah dia masih bisa menjadi manusia normal lagi? Dokter Sarah juga menjelaskan mengapa anjing-anjing itu melindungi anak itu. Anjing memiliki insting untuk melindungi anggota kelompoknya. Anak itu sudah menjadi bagian dari kawanan anjing itu. Bagi anjing-anjing itu, anak itu adalah anak anjing yang lemah yang harus dilindungi. Mereka tidak melihat anak itu sebagai manusia. Mereka melihatnya sebagai anjing yang tidak berbulu. Tapi ada satu hal yang membuat Dokter Sarah bergidik ngeri. Anak itu sudah mulai tumbuh besar. Sebentar lagi dia akan memasuki masa pubertas. Apa yang akan terjadi ketika naluri primitifnya semakin menguat? Apakah dia akan tetap jinak atau menjadi berbahaya seperti binatang buas? Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk melakukan operasi penyelamatan besar-besaran. Mereka tidak bisa membiarkan anak itu terus hidup seperti binatang. Tim penyelamat terdiri dari dokter, polisi, pawang anjing, dan beberapa warga desa. Mereka membawa obat bius untuk menenangkan anjing-anjing itu tanpa membunuh mereka. Operasi dimulai pada pagi hari. Pawang anjing melempar daging yang sudah dicampur obat tidur satu persatu. Anjing-anjing itu mulai mengantuk. Blackie adalah yang terakhir tertidur. Dia berusaha keras untuk tetap terjaga dan melindungi anak itu. Tapi akhirnya dia juga tidak bisa melawan obat itu. Ketika semua anjing sudah tertidur, tim penyelamat bergerak cepat. Anak itu ketakutan melihat anjing-anjing pelindungnya tidak sadarkan diri. Dia mencoba membangunkan mereka dengan menggoyang-goyang tubuh mereka. Suara yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata manusia, tapi gongongan putus asa. Dokter Sarah hampir menangis melihat pemandangan itu. Mereka berhasil membawa anak itu ke rumah sakit. Anak itu ronta-ronta sepanjang perjalanan dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu mengapa dia dipisahkan dari keluarga anjingnya. Bagi anak itu, manusia-manusia ini adalah musuh yang jahat. Tapi bagi manusia, mereka sedang menyelamatkan anak itu dari kehidupan yang tidak manusiawi. Di rumah sakit, anak itu diperiksa dari kepala sampai kaki. Kondisi fisiknya sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus dan penuh bekas luka. Gigi-giginya tajam seperti anjing karena sering menggigit makanan mentah. Kukunya panjang dan kotor seperti cakar. Yang paling mengkhawatirkan adalah matanya. Matanya tidak fokus seperti mata manusia normal. Matanya liar seperti mata binatang. Dokter Sarah mencoba berkomunikasi dengan anak itu. Dia menggunakan berbagai cara, gambar, mainan, bahkan suara-suara lembut. Tapi anak itu tidak merespon. Dia hanya duduk di sudut ruangan sambil mengeluarkan suara seperti anjing yang sedih. Dia menolak makan makanan yang dimasak. Dia hanya mau makan daging mentah yang diletakkan di lantai. Butuh berbulan-bulan untuk membuat anak itu mulai percaya kepada manusia. Dokter Sarah dan tim medis bekerja keras setiap hari. Perlahan-lahan anak itu mulai menunjukkan kemajuan kecil. Dia mulai mau makan dengan tangan. Dia mulai belajar berjalan tegak walaupun masih sering merangkak. Yang paling membahagiakan adalah ketika dia mulai mengeluarkan suara yang mirip kata-kata manusia. Tapi kemajuan itu tidak berlangsung mulus.
Anak itu sering mengalami mimpi buruk. Dia berteriak-teriak dalam tidurnya. Dia memanggil anjing-anjingnya dengan suara yang menyayat hati. Kadang-kadang dia mencoba kabur dari rumah sakit untuk kembali ke hutan. Dia merindukan keluarga anjingnya yang telah membesarkannya selama 4 tahun. Setelah 6 bulan perawatan, Dokter Sarah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang kontroversial. Dia membawa anak itu kembali ke hutan untuk bertemu dengan anjing-anjingnya. Banyak yang menentang keputusan ini. Mereka takut anak itu akan kembali liar. Tapi Dokter Sarah yakin ini adalah cara terbaik untuk membantu proses penyembuhan anak itu. Ketika anak itu melihat Blackie dan anjing-anjing lainnya, dia menangis. Bukan tangisan manusia biasa, tapi tangisan yang penuh kerinduan dan kebahagiaan. Anjing-anjingnya juga sangat senang melihat dia. Mereka melompat-lompat dan menjilati wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak diselamatkan, anak itu tersenyum. Dokter Sarah mengamati interaksi mereka dengan seksama. Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Anak itu mulai menunjukkan perilaku manusia di depan anjing-anjingnya. Dia berdiri tegak. Dia menggunakan tangannya untuk mengelus anjing-anjing itu. Dia bahkan mencoba berbicara dengan kata-kata manusia yang sederhana. Anjing-anjing itu terlihat bingung, tapi tidak menolak perubahan pada anak anjing mereka. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Ketika waktunya untuk pulang, anak itu tidak meronta seperti dulu. Dia melambaikan tangan kepada anjing-anjingnya. Dia berkata, "Sampai jumpa," dengan suara yang masih terbata-tata. Blackie menggonggong sekali, seolah-olah dia mengerti. Ini adalah awal dari proses penyembuhan yang sesungguhnya. 2 tahun setelah penyelamatan, anak itu sudah sangat berbeda. Dia sudah bisa bicara dengan lancar, walaupun masih dengan logat yang aneh. Dia sudah bisa makan makanan normal. Dia sudah bisa berinteraksi dengan anak-anak lain. Dokter Sarah berhasil membantunya menjadi manusia lagi. Tapi bekas-bekas kehidupan lamanya masih terlihat. Anak itu yang akhirnya diketahui bernama Ryan masih memiliki kebiasaan-kebiasaan anjing. Dia suka mencium makanan sebelum memakannya. Dia bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain. Dia sangat sensitif terhadap bahaya. Kemampuan-kemampuan ini membuatnya unik dan istimewa. Keluarga Hartono akhirnya dipanggil kembali untuk bertemu dengan Ryan. Pertemuan itu sangat emosional. Ibu Ryan menangis terseduh-seduh ketika melihat anaknya. Ayah Ryan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hampir tidak mengenali anak mereka. Ryan sudah sangat berubah, tapi ikatan darah tidak pernah putus. Perlahan-lahan mereka membangun kembali hubungan keluarga. Ryan memutuskan untuk tinggal bersama keluarga aslinya, tapi dia tetap mengunjungi anjing-anjingnya setiap minggu. Blackie dan anjing-anjing lainnya sudah tidak liar lagi. Mereka dijinakkan dan dirawat oleh warga desa. Hubungan Ryan dengan anjing-anjingnya tetap istimewa. Mereka adalah keluarga yang telah menyelamatkan nyawanya ketika semua orang menyerah. Kisah Watsah Ryan mengajarkan kita banyak hal tentang kasih sayang yang tidak terbatas dari binatang, tentang kekuatan bertahan hidup manusia, tentang pentingnya tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran. Blackie dan anjing-anjingnya membuktikan bahwa cinta dan loyalitas tidak hanya ada pada hubungan antar manusia. Dokter Sarah menulis buku tentang kasus Ryan. Buku itu menjadi referensi penting dalam dunia psikologi anak. Kisah Ryan membantu dokter-dokter lain dalam menangani kasus serupa. Walaupun kasus seperti ini sangat jarang terjadi, ilmu pengetahuan yang didapat dari Ryan sangat berharga. Hari ini, Ryan sudah berusia 15 tahun. Dia sekolah di SMP seperti anak-anak normal lainnya. Dia memiliki teman-teman dan hobi seperti bermain sepak bola.
Tapi dia juga memiliki kemampuan khusus. Dia bisa berkomunikasi dengan binatang dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia memilih untuk menggunakan kemampuannya untuk membantu binatang-binatang yang terlantar. Rumah keluarga Hartono sekarang menjadi tempat penampungan anjing-anjing jalanan. Rian membantu merawat anjing-anjing itu bersama keluarganya. Blackie masih hidup dan menjadi pemimpin di antara anjing-anjing penampungan itu. Hubungan Rian dengan Blackie tetap istimewa. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati bisa ada di antara spesies yang berbeda. Sampai hari ini masih ada satu misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana Rian bisa keluar dari rumah pada malam itu ketika dia berusia 3 tahun? Pintu rumah terkunci rapat, jendela juga tertutup. Keluarga Hartono sudah memeriksanya sebelum tidur. Tapi pagi harinya pintu depan terbuka lebar dan Rian menghilang. Beberapa orang percaya Rian membuka pintu sendiri karena dia mendengar Blackie menggonggong di luar. Yang lain percaya ada kekuatan supranatural yang terlibat. Rian sendiri tidak ingat apa yang terjadi pada malam itu. Ingatannya tentang kehidupan sebelum di hutan sangat samar. Yang pasti, kejadian itu mengubah hidup banyak orang. Keluarga Hartono belajar untuk tidak pernah menyerah. Warga desa belajar untuk lebih peduli dengan sesama. Dr. Sarah menemukan passion barunya dalam membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Dan Blackie membuktikan bahwa anjing memang sahabat terbaik manusia. Kisah Rian dan Blackie mengingatkan kita bahwa di dunia ini masih banyak keajaiban yang belum kita pahami. Kasih sayang bisa datang dari tempat yang tidak kita duga. Kesetiaan bisa bertahan dalam situasi yang paling sulit. Dan yang paling penting, tidak ada yang namanya terlambat untuk memulai hidup yang baru.